Bapak Ibu yang mengikuti secara online dan semua kita yang mengikuti secara offline di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa mulai ibadah kita ini. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Allah yang maha pengasih dan penyayang halik langit dan bumi. Bapa yang kasih-Mu tidak pernah berkesudahan atas hidup setiap kami Tuhan. Sehingga kami ada pada hari ini Tuhan sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena semua kasih dan anugerah Tuhan yang besar atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk siang hari ini. Kami boleh menghampiri Tuhan. Kami boleh menghampiri-Mu ya Tuhan, tahta kerajaan surga. Dengan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dengan apakah kami membalasnya selain dengan pujian, hormat, sembah kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya siang hari ini Tuhan berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan berkenan hadir menuntun ibadah ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang menjamah setiap kami. Memberkati setiap umat-Mu yang hadir Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang bekerja. Memberkati setiap umat-Mu yang boleh melaksanakan segala aktivitas. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru buat yang lemah, penghiburan buat yang duka, bahkan kesembuhan buat yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini Tuhan, sebagai WL, sebagai singer, imam-imam musik, semua yang aser, semua yang terlibat ya Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan multimedia Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah melalui pelayanan semua hamba-hamba-Mu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau senantiasa disenangkan, ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Soloan Siringo-Ringo yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya urapan daripada Engkau sendiri ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah sungguh datang daripada Tuhan. Dan apa yang disampaikan Tuhan, biarlah memberkati setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu mengerti akan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami semua Tuhan, para pemuji, para pendoa, para umat-Mu ya Tuhan, yang rindu bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kuduskan setiap kami Tuhan. Dan inilah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah ini. Kita yang siap memberkati dan memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu salam dulu kanan kiri, muka belakangnya, katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita menyempatkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Katakan haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya jadi kuat. Katakan kanan kiri, hari yang terindah, hari terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hati ada cinta Yesus, ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan kanan kiri, di hatiku dengan bangga katakan ada
siapa? Dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini. Amin. Iya, katakan di hatiku dan di hatimu ada cintanya. Ya, 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 dan di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Dan di hatimu ada cinta, di hatiku aku mencintaimu Yesus, cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Tepuk tangan, katakan di hatiku, ya ya ya, ada cinta di hatiku, di hati aku mencintaimu Tuhan padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya Yesus Tuhan, dan di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. La la la, shalala, shalala. Sejak ku jumpa dengan Dia, sejak ku jumpa dengan Dia. Tepuk tangan, katakan haleluya. Amin. Jiwa kita dibangkitkan kembali, amin. Roh kita akan tetap menyala-nyala untuk Tuhan, amin. Mari berikan kemuliaan, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali orang-orang hebat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setia dan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami meninggikan Kau Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami meninggikanmu. Amin. Engkau melebihi segalanya, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah Yesus kami. Engkaulah Raja kami, ya Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan selama-lamanya. Engkau Allah yang kami agungkan selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, ya Yesus ya Tuhan. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab Allah yang memampukan setiap kami, Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu bagi Yesus. Angkat suara ucapan syukurmu bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Kau beri dalam hidup kami. Kami tetap bersyukur buat segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap berkata Engkau sangat baik. Engkau Allah yang sangat baik menuntun setiap perjalanan kami, memberikan kekuatan dan kekuatan yang lebih lagi. Ya Allah yang besar, Engkaulah Tuhan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah Raja dalam hidup kami, yang layak memerintah selamanya. Yesus itu bagi kami. Ya Allah, ya Rabb. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau di siang hari ini kami bisa datang bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kami melihat bahwa sepanjang hidup kami, Tuhan begitu setia, menyertai, Tuhan menolong kami, Tuhan pegang kami untuk menghadapi apapun yang ada di depan kami. Hari ini Bapa, kami datang karena kami rindu akan hadirat Tuhan.
karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau penuhi setiap kami dengan roh-Mu, sehingga roh-Mu yang akan mengajari kami bagaimana kami harus bersikap, supaya kami lebih mengenal akan Tuhan, dan hidup kami itu berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menyertai setiap aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, kami ditempatkan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Itu bukan secara kebetulan. Biarlah Bapa, semuanya itu yang kami kerjakan, dan setiap orang akan melihat bahwa kami ini adalah surat terbuka Kristus. Dan biarlah Bapa, melalui apa yang kami kerjakan, itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Soloan Siringo yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini, biarlah setiap firman yang akan ditabur di tempat ini adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Dan biarlah firman itu akan merubahkan kami, karena kami percaya firman itu sendiri adalah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk merubahkan semua yang tidak baik menjadi baik. Mari Bapa, Engkau pakai ibadah mor ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan biarlah lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tunduk di hadapan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang siap. Sama-sama kita katakan, amin. Mari angkat kedua tanganmu kembali kepada Tuhan. Engkau yang layak terima pujian dari kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yes. Engkau satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Engkau satu-satunya Allah yang padanya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan. Tuhan yang baik, yang sangat baik. Lalu sebentar ini kami sama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Sehingga lewat pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga ketika kami mengarungi kehidupan ini, kami tidak perlu takut, khawatir, dan gentar. Tuhan, segala kuasa dunia, kuasa iblis, roh-roh jahat mencoba mengganggu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tolak, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Allah dan roh Allah bekerja dan berkarya, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh diungkapkan oleh Tuhan kebenarannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang terkasih. Shalom. Ya, di siang hari ini kita akan sama-sama belajar
Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi temanya itu adalah apa? Ayo sama-sama kita baca yuk. Temanya apa? KKR di tengah-tengah perang. Terus ada yang nanya, mungkin enggak? Nah, jawabannya mungkin. Ya. Bisa enggak? Saya bilang bisa. Ayo kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar tema ini adalah 2 Tawarikh 20 ayat 12 sampai dengan ayat 25. Kita baca secara bergantian. 2 Tawarikh 20 ayat 12 sampai dengan ayat 25. Saya ayat genap, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ganjil. Saya mulai ayat genap ayat 12. Ya Tuhan kami, hendaklah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, lanjut. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki gunung Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan gak semangat. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yes, itu siapa? Bilang saya itu. Amin.
Ya, judulnya KKR di tengah-tengah perang. Di ayat 21 dikatakan setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau orang rapat, orang berunding, keputusannya itu keputusan untuk keselamatan. Itu untuk mencapai targetnya kalau yang bekerja di situ. Nah, ini keputusannya keputusan yang kontradiktif. Bahkan menurut saya ini keputusan yang kontradiktif tapi kontroversi. Akan menjadi banyak hal yang akan menjadi perdebatan. Karena apa? Karena ini perang. Apa, Bu? Pak? Yang keras ngomongnya. Apa, Bu? Pak? Perang. Kok perang disuruh nyanyi? Kok perang disuruh berpakaian kudus? Kok perang disuruh berpakaian semarak? Yang lebih dahsyat lagi, berperang disuruh. Yang menyanyi itu di depan para pemegang senjata. Itu yang saya bilang kontradiktif. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya raja, dia punya apa? Kuasa. Punya kuasa untuk apa, Bu? Untuk apa, Pak? Untuk menentukan strategi bagaimana dia melindungi, menjaga rakyatnya, bangsanya, dan termasuk dirinya. Ada amin? Kelihatannya kayaknya bukan menjaga dan memelihara bangsa dan negaranya dan rakyatnya, tetapi sepertinya membinasakan. Sehingga keputusannya apa? Ayo, kamu menyanyi dengan nyanyian bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan itu suaranya suara keras dan nyaring. Nah, aneh tuh. Tapi kebenaran firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa rakyat yang bersama-sama dengan Yosafat, bahwa rakyat dengan keluarga, semuanya yang bersama-sama Yosafat mendengar, apa, Bu? Apa saya katakan tadi? Apa, Bu? Mendengar. Saya ulangin, mendengar. Apa, Pak? Mendengar. Apa yang dia dengar? Ya, dia dengar adalah seorang nabi yang mengatakan kepada dia, kepada rakyat yang bersama-sama dengan dia, yang mengatakan apa? Jangan takut terhadap laskar yang besar ini. Dan bukan hanya itu. Dia bilang tuh, kamu bernyanyi dan kamu bukan berperang, kamu tetap tinggal. Sebab Tuhanmu yang berperang untuk kamu. Yang ngomong siapa? Yang bicara siapa? Tuhan melalui hambanya. Apa ingin disampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara dan saya? Firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari... Lanjut, jangan hanya pendengaran. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudaraku, apapun masalah dan pergumulanmu di depan, jikalau engkau dengar-dengaran akan suara Tuhan, maka imanmu akan timbul menghadapi masalah dan persoalan. Dan amin. Bu, Pak, coba dibuka dulu itu. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, walaupun engkau belum lihat musuhmu, bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Amin. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudaraku, imanmu tumbuhkan. Nanti kok kesaksian aku, nanti kesaksian lagi katanya. Iya. Tapi saya mau katakan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Ayo buka lagi Jefanya.
Zefanya 3 ayat 17. Kita banyak belajar dulu hari ini. Zefanya 3 ayat 17 dikatakan apa? 1, 2, 3. Tuhan Allah di mana? Di antaramu katanya, jadi orang sana yang selamat. Tuhan Allah di antara siapa? Tuhan Allah di tengah-tengahmu, bukan menjadi penonton. Ada amin? Tetapi dia mau berperang untukmu dan memberikan kemenangan untukmu. Ada amin? Tepuk tangan. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, walaupun keputusannya kontradiktif dan sangat-sangat tidak mungkin, tetapi mereka patuh dan taat. Sehingga apa? Sehingga mereka melihat imannya timbul. Nah, saya baca itu ya, saya ulang-ulang saya baca. Menaikkan nyanyian puji-pujian. Kupikir naikkan nyanyian ratapan. Kalau puji-pujiannya kira-kira gimana itu? Ayo. Ku dengar suara. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ayo. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya Yes. yang rebut kemenangan. Sebab Tuhan Ada di pihak kita, kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia kan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. ku dengar suara perang. Dan ku dengar apa lagi? Dan ku dengar lagi apa? Memanggil siapa, Bu? Pak? Memanggil saudara dan saya. Ya. Di tengah-tengah perang itu. Terus udah itu maju lagi. Maju, maju, maju. Ke medan peperangan. Enggak di maju. Maju. Ya, amin. Tepuk tangan. Ayo lanjut. Karena waktunya juga lah ya, toh. Kalau enggak kita tambah lagi tuh. Ya. Lanjut ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak, ayo sama-sama kita baca ayat 22. Ketika mereka
Apa arti kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang mau ditegaskan Tuhan ini kepada saudara dan saya? Adalah ketika engkau bertindak, maka Tuhan pun meresponnya dengan tindakan untuk membelamu. Yes. Ya. Maka jangan pernah mau diam. Kalau dia dipanggil, bilang, yes, aku ini. Berarti kalau dipanggil untuk merebut kemenangan. Mana ada orang yang bilang mau menang itu? Mau merebut apa? Yes. Gitu. Nah, arti kebenaran firman Tuhan ini ketika engkau memulai doa, ketika engkau mulai sujud, ketika engkau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat bahwa Tuhanmu bukan hanya melihat dan tahu, tetapi Tuhanmu juga berperang untukmu menyelesaikan masalahmu. Amin. Ayo kita lihat lagi. Coba buka Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, kepada Allah, dan orang-orang hukuman, ayat 26-nya, akan tetapi Pak, bro, saya ulangi dulu, Pak, alusihamu, oi, gitu. Pak, bro, iya, sis, bu, iya. Firman Tuhan ini jelas mengatakan apa? Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Artinya apa? Bukan si Paulus dan Silas itu lagi dapat undian, dapat hadiah, sehingga dia bilang, haleluya, puji Tuhan, engkau baik Tuhan dan engkau memberkati aku Tuhan. No. Kalau kita baca mundur, di situ Paulus dan Silas disiksa, dicambuk, didera, bahkan dipasung. Ketika disiksa, dipasung, dia bilang begini, haleluya. Kalau kita orang Medan bilang, namar sahid doho. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang imanmu radikal. Orang lain bisa melihat kamu itu seperti orang asing. Saya mau katakan ini keputusannya Paulus dan Silas mengatakan gini. Pas, kita bikin KKR di sini yuk. Bah cuma duanya kita. Atau apa itu? Ayo, kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Begitu dinaikkan puji-pujian kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Ayat 26-nya itu gempa. Gempa bumi yang hebat. Artinya apa, Bu? Pak? Allahku, Allah saudara, dia punya cara dan 1000 cara, 1.000.000 cara. Apapun dia bisa bikin cara untuk melepaskan engkau dari masalahmu. Ada amin? Tapi yang lebih dahsyatnya lagi saya pikir gini, kok 2 pula KKR ya kan? Iya kan? 2 KKR-nya, 2 orang. Tapi dampak 2 orang dahsyat. Amin, kayak bilang udah serah. Interaktif. Amin. 2 orang hasilnya dahsyat. Gimana nggak dahsyat? Yang pertama diselamatkan apa? Begitu dilihat, mati lampu semua, tembok semua terlepas, terus borgol juga lepas, pasungnya juga terlepas. Kepala penjara langsung ambil pedang.
ambil pedang mau bunuh diri. Kalau saya waktu itu bilang, puji Tuhan, haleluya, lu kurang ajar sih sama gue. Nah, inilah pembalasan Tuhan. Tapi untungnya bukan saya, tapi Paulus dan dia bilang apa? Stop! Jangan kau bunuh, jangan kau binasakan dirimu. Kami masih di sini semua. Langsung bilang begini. Bilangnya gini, Tuan, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Nah, jadi Paulus dan Silas tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam penjara. Katakan amin. Ya tak? Apa yang saya maksudkan, yang diselamatkan siapa? Paulus dan Silas bilang gini, bagaimana supaya kami selamat? Dia bilang apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi, Bu, Pak, Bro, Sis, engkau dimanapun Tuhan tempatkan adalah tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang di rumah, menyelamatkan orang-orang yang di sekitarmu. Tepuk tangan jangan begini. Enggak kedengaran. Amin. Ini yang saya bilang itu keputusan radikal. Jadi saya juga mau menerima keputusan radikal. Bukan keputusan. Saya menerima keputusan karena sikapnya radikal. Masa karena saya mau dikasih duit, saya mau menjual iman percaya saya? Tidak lah, ya toh. Ya Bu, lebih parah lagi, ada lagi laki-laki. Itu parah banget itu. Kalau perempuan iyalah, ya kan. Ada perempuan menjual iman percayanya hanya karena laki-laki ganteng. Di sini nggak ada. Bilang gini, di sini nggak ada. Ya. Jangan. Ini saya kasih tahu dulu deh. Yang ini. Ya. Suatu saat saya masih sapam di Tiga Raksa. Tira. Yang ada tulisannya Tira. Ya, sapam sebagai Tira. Namanya ada Suhartoyo, kolonel. Suhartoyo ada burunya bagak kali pun. Terus cuma bilang begini, dia udah berkawan sama aku. Karena aku lagi itu melatih karate. Nah, melatih karate. Terus dia bilang begini, sudahlah, kerjaanmu nanti aku yang pikirin, kata papinya. Ya, kerjaanmu nanti aku yang pikirin. Yang penting kau menikah sama namanya Yeti. Masih tak ingat namanya loh. Janganlah begitu, main gini nih. Masih keinget namanya. Nah, dia bilang gini, udahlah kau menikah sama Yeti, udah asal kau mau masuk gereja. Tapi gerejanya gereja bawang. Tahu kan maksudnya kan? Tahu kan? Iya. Terus karena dari kecil mama saya sudah ngajarin, namanya mama, tolong ingatin ini, selalu saya bawa nama mama saya. Karena dari kecil mama saya mengajarin, asal bangun kau baca firman dulu, jangan kau bangun dari tempat tidurmu sebelum kau baca firman. Katanya. Jadi aku udah diajarin, bilangnya gini, apalah gunanya kau dunia ini semua tapi kalau nyawamu hilang. Wah iya pula dalam hati saya kan, paling tidak aturan kalau aku sama dia tidak sapam lagi, tidak jaga malam lagi. Terus aku tinggalnya di Menteng di daerah Cut Mutia. Wah mantap kali ya kan. Nah tapi nggak mungkin Tuhan berikan cobaan yang melampaui kekuatan kita. Ada amin. Jadi maksudnya di sini saya lihat karyati-karyatinya cantik-cantik. Pasti banyak yang iya.
Istri saya pun cantik kali, saya gombalin dia mau pula itu. Nah, tapi nggak bisa saya bohongin, saya gombalin aja, nggak bisa saya bohongin karena dia lihat aku pakaian gini, cantik kali kau sayang gitu tuh, gitu. Tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali datang, 10 kali, 20 kali, akhirnya luluh juga dia. Ya, jadilah istri. Ya. Yang kedua itu dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhan, dibuat Tuhan penghadangan. Artinya Bu, artinya Pak, jikalau engkau bersekutu dengan Tuhan, perhatikan, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, amin. Tapi jangan hanya kita aja kita doakan, pendoa kita juga banyak yang berjuang untuk kita ini loh. Di gereja itu, ya, kita doakan juga mereka sehat itu. Bilang amin 1 orang. Kedengarannya sampai ke sini. Ya, lanjutlah ya. Wah, udah lewat 5 itu. Yang ketiga, lalu ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Ayo. Loh, bukan ini. Yang 2 hari tadi. Ayo. 1, 2, 3. Lalu. Dan ketika ayat 23-nya, ini ayat 24-nya saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya katakan, udah firman Tuhan mengatakan apa? Jangan takut terhadap laskar yang besar ini. Apalagi dibilang, kamu berdiri saja di sana, kamu tidak usah berperang. Nah, betul? Bilang betul. Betul. Kamu akan melihat gitu bagaimana Tuhan melepaskan kamu, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi kamu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di ayat 23 ini ingin membuktikan kepada saudara dan saya bahwa firman Tuhan penuh dengan segala kebenarannya. Maka ketika Tuhan mengatakan bahwa setiap yang keluar firman Tuhan dari mulut Tuhan, Yesaya 55 ayat 11, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, dia akan mengerjakan seperti apa yang Tuhan suruhkan atasnya. Ada amin. Roma 9 ayat 28 mengatakan bahwa setiap yang difirmankan Tuhan akan dilaksanakan Tuhan sempurna dan segera. Terus ada yang nanya gini ke saya, pas lagi ngopi saya di Brastagi. Sini Lek, sini minum. Ya, minumlah. Cara penginjilan salah satu diantaranya kayak gitu, ku ajak minum sini. Begitu minum, ku khotbahin dia. Terus terakhirnya dia bilang begini, Bapak sekolah pendeta di mana? Bapak belajar di mana? Ya, saya bilang itu, nggak ada belajar pendeta-pendetaan saya, tapi memang waktu dites saya untuk jadi pendeta lulus. Nah, tapi kok bisa Bapak tahu gitu? Namanya bergaul, betul enggak? Betul atau betul? Namanya bergaul sama firman, dia akan tahu firman. Bergaul saya sama istri saya, di sini ada tai lalatnya, di sini ada tai lalatnya, di sini ada, saya tahu tuh. Ya. Maksudnya apa Bu, Pak? Maksudnya apa? Bergaul firman setiap hari. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera.
segera nih, kebenaran firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada saudara situ. Kalau saya praktekkan lagi ini ya, aku datanglah ini ke sini. Katakanlah ini dari pegunungan Seir, karena dari pegunungan agak sedikit. Nah, ini dari Yerusalem. Nah, ini dari Yehuda. Nah, ini bersepakat sudah untuk berperang melawan Yosafat, betul? Ketika menaikkan puji-pujian, dibuat Tuhan penghadangan. Orang ini berdua, Yehuda dan Yerusalem bersepakat, kita hajar orang yuk, katanya gitu. Dibikin penghadangan. Setelah orang ini selesai, ini sama ini berperang. Aneh enggak itu? Sementara musuhnya di sini. Apa yang mau difirmankan Tuhan? Ayo dibuka dulu ya. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo. 1, 2, 3. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, pernah nggak lihat sesama kawan, sesama berperang melawan musuh, tahu-tahu pernah nggak didengar? Nggak pernah kan? Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jikalau engkau dan aku senantiasa setia mengikuti semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka apa yang belum pernah engkau lihat, apa yang belum pernah timbul di dalam hatimu, itu semua Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Ya terakhirlah, karena 5 menit. 2 menit lah Pak ya. 2 menit. Ayat terakhir. Ayat 25. 1. Yang tadi, jangan ayat 25 ini. Ayat 25. Satu, dua, tiga. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, banyak harta milik, banyak pakaian, banyak barang-barang berharga. Yang dirampasi lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena banyaknya. Arti kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara dan saya. Bu, Pak, ini udah mau selesai, semangat. Masalahmu, persoalanmu dapat Tuhan jadikan menjadi kendaraan untuk bawa berkat untukmu. Kalau itu cepat bilang amennya. Pergumulanmu, sakit penyakitmu, tantangan yang kau hadapi, itu dapat Tuhan ubahkan menjadi pembawa berkat untukmu. Amin. Ketika engkau melihat masalah, jangan lihat masalah, tetapi lihatlah berkat Tuhan yang disediakan di belakang masalahmu. Mari kita bangkit berdiri. Ayo sekali lagi, ku dengar suara perang. Suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju
Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi, Bapa yang maha penyayang, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Cara-cara Tuhan untuk menyelamatkan, cara-cara Tuhan untuk menolong, cara-cara Tuhan untuk memberkati, cara-cara Tuhan untuk menyembuhkan seringkali tidak dapat kami terima dengan akal, tetapi semuanya itu melampaui akal budi dan pengetahuan kami. Asal kami percaya kepada Tuhan, maka hal-hal yang heran dan ajaib Tuhan akan menyatakan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu yang saat ini Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seturut yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, dimanapun mereka melayani, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah dimanapun mereka melayani, kami percaya bukan secara kebetulan mereka Tuhan tempatkan, tetapi ada rencana Tuhan lewat kehidupan mereka. Mereka akan menyelamatkan bukan saja diri mereka, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lebih daripada itu Tuhan, mereka akan menyelamatkan orang-orang di sekitar mereka dan perusahaan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Bapa yang di sorga saat ini, kalau ada yang sakit kami percaya Tuhan telah jamah sehingga mereka mendapat kesembuhan. Ada yang lemah Tuhan jamah sehingga mereka mendapat kekuatan yang baru. Ada yang putus asa Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap masalah mereka. Karena Tuhan Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan lebih daripada yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar ini kami pulang, biarlah juga Tuhan Engkau menuntun memimpin kami. Bahkan Tuhan Engkau juga membawa kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah ke tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Angkatlah tanganmu, buka hatimu, biarlah anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, memelihara dan memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Solo. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Teman-teman, 2 menit saja sebelum kita memberikan persembahan dan menikmati makan siang, kita sudah membentuk yang namanya Pro and Bis komunitas, boleh ditayangkan. Buat rekan-rekan yang mau bergabung di dalam komunitas ini, kita sudah laksanakan di mana tema atau moto daripada Pro and Bis Community ini adalah win ya. Jadi win itu motonya, coba next satu lagi tadi, adalah win, witness. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang merupakan surat Kristus yang terbuka, boleh menjadi saksi. Impartation, kita boleh menjadi berkat, dan networking, kita boleh berjejaring. Saudara, kita mengajak saudara-saudara bukan hanya sekedar hari Jumat ibadah, tapi kita juga akan membangun satu komunitas namanya Pro and Bis. Dan kemarin sudah kita mulai di hari Sabtu, dan ini situasinya saudara, kita sharing, kita saling mendoakan, dan setelah itu nanti kita fellowship, kita boleh namanya networking, berjejaring, kita bisa menukar informasi saudaraku. Nanti pada tanggal 23 atau minggu ketiga daripada bulan Maret, maka kembali Witness atau Pro and Bis Community ini kembali berkumpul. Daftarkan diri Anda kalau mau ikut kepada para pengerja yang ada. Dan saya sudah katakan nanti setiap membernya nanti akan ada satu kartu keanggotaan yang bisa berjejaring di berbagai merchant-merchant begitu ya, secara gratis tentunya. Dan kita mau bertumbuhannya hanya sekedar ibadah setiap minggu. Tetapi kita mau menjadi, ada klub keren nih namanya Pro and Bis Community begitu. Oke teman-teman semua tetap semangat. Mari ikut, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui amplop, boleh memberikan persembahan. Untuk sementara QR Code belum berfungsi. Dan silakan beraktivitas sambil menikmati makan siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.
Jemaat setia mau, terima kasih Bapak Ibu, Pak Frans Rait, Pak Polpak, Terima kasih Bu Asma, Bu Adima. Dian, Judian Deren, Bu Salma, Jenny, Bu Damayanti, thank you semuanya. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa pada ibadah Mor Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati semuanya. Selalu. Shalom. Terima kasih Bu Lina. Oh iya.